Alhamdulillah sehat. Ada yang kena banjir? Ada yang kena banjir, Nak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Mari kita awali dengan berdoa dulu. Kita melihat kita sekali kita pakai Zoom karena Ibu nggak bisa Ibu seperti ini. Kita doakan keluarga kita yang di luar sana yang kena kebanjiran dan sabar dapat reda. Semoga mereka sehat dan selamat juga. Mari kita awali pagi ini dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mengenai wirausaha. Bab kedua ini kita mencoba melihat mengenai berpikir perubahan. Tujuan pada pembelajarannya, kita bagaimana memberi pemahaman pentingnya perubahan dalam mindset kita. Ya, rata-rata bagaimana kita mencoba merubah mindset kita, kemudian juga mengenakan mindset entrepreneur dan gimana kita juga bisa mencerdaskan finansial kita. Kita mengetahui di dalam hidup ini tidak ada yang tidak benar, pasti berubah. Apapun itu. Udah ada yang mati, ada yang kering. Sungai, begitu juga dari hari ke hari kita melihat biasanya tenang aja sungainya. Ini berapa hari ini ada angin, ada hujan, banjir. Seolah kita apa ya? Pasti kita hadapi perubahan-perubahan. Dulu kita bertumbuh, dulu kalian masih kecil ya, kita dari kecil besar sampai mulai terjadi perubahan, sekali perubahan. Kalian bisa melihat banyak kemarin produk-produk yang tumbuh bagaikan jamur, sekarang hilang aja. Ada seperti itu? Pernah melihat seperti itu? Ada misalnya makanan atau kuliner berjamuran di mana-mana. Sekarang hilang aja. Ada nggak seperti itu ditemukan? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa contohnya? Apa contohnya? Es kepal Milo. Nah, banyak di sekeliling kita ya. Nah, begitu juga dalam dunia usaha ini selalu kita menyaksikan perubahan. Muncul produk baru dan produk lama. Muncul warung-warung baru, restoran baru, tempat piknik, tempat wisata baru, dan sebagainya. Kalau kita melihat ke belakang, waktu mungkin kalau inian ya, kalau dulu waktu kalau kita mau berfoto, kita harus ke studio, harus menggunakan film ya. Mungkin zaman kamu udah nggak lagi karena kalian udah anak kekinian ya. Kalau dulu terpisah antara foto kamera dan roll filmnya ya. Sekarang dulu terkenal banget itu ya, namanya merek Kodak, Fuji Film. Sekarang nggak ada lagi. Digantikan dengan semua yang dipegang kalian semua ya, kamera-kamera digital dari HP. Kenapa? Dari HP aja udah bisa sekian piksel yang menghasilkan foto yang bagus. Begitu juga produk-produk yang lain. Mungkin kalau kalian tidak mengalami yang mesin ketik ya, kalau zaman ibu mesin ketik, kalau tugas akhir udah heboh lah, ketak-ketik, perlu tip X menghapus. Kalau salah ya diketik ulang. Nah, betapalah repotnya. Tetapi dulu
orang akhir di mesin tik. Sekarang kayak ya, nggak ada kemana itu merek mesin tik yang dulu terkenal misalnya Brother. Dulu kita bangga kalau udah punya mesin tik. Dulu sering pinjam-pinjaman karena tidak semua orang mampu untuk beli. Ya, begitu juga mungkin kalian kenal mesin faksimili ya bahasa Indonesianya. Udah nggak dipakai lagi. Dulu kita mau kirim surat atau apa, itu pakai faksimil, lewat telepon. Sekarang enggak lagi. Dulu kami masih dosen-dosen baru, kalau ada kegiatan di pusat itu ada dapat faksimil kita. Oh, ada berita dari pusat, ada pelatihan ini. Sekarang enggak ada, digantikan dengan internet. Banyak hal terjadi perubahan. Bisa kita lihat di daerah Jawa Barat. Dulu kalau kita mau ke Bandung itu istilahnya kita lewat puncak. Sehingga di puncak itu banyak sekali restoran, banyak sekali penginapan. Tapi sekarang dengan didirikannya jalan tol baru Jakarta-Bandung dan dengan waktu tempuh yang semakin cepat, ya orang tidak lewat puncak lagi, sehingga rumah-rumah makan, warung-warung itu menjadi hilang. Mungkin tidak hilang, masih ada tetapi jauh jumlahnya dari dulu. Satu sisi, ya kita pernah mendengar, mungkin waktu kalian SP atau SMA, ada orang hobi dengan bunga gelombang cinta sehingga satu helai harganya sekian. Pernah kan? Nah, kemana aja tuh sekarang? Nyata bunga itu gampang sekali dikembangbiakkan. Nah, ini semua yang terjadi. Tidak ada yang tidak berubah, semua berubah. Ya. Nah, bagaimana dengan seorang entrepreneur? Masih banyak entrepreneur yang tidak menyadari bahwa dunia itu penuh dengan perubahan. Dan untuk itu mereka tidak harus waspada, harus siap dengan perubahan tersebut. Perubahan itu bisa terjadi setiap saat. Ya. Jangan kita sampai berhenti, karena nanti kalau kita berhenti berarti kita udah dilindas zaman, kita ketinggalan zaman. Di dalam berbisnis juga begitu. Manusia selalu melihat perubahan, tetapi kadang-kadang tidak mampu melihatnya. Ya, punya mata tapi tidak melihat. Orang-orang yang berharta tetapi tidak mau berdosanya akan selalu menyangkal realita-realita baru dan terbelenggu dengan cara lama. Terbelenggu selama dan enggan berpikir. Kenapa itu terjadi? Karena itu dibuntu oleh mindset orang tersebut. Apa itu mindset? Mindset itu tentu akan menggerakkan perilaku kita. Pola pikir atau mindset itu adalah keseluruhan dari kesatuan dari keyakinan kita untuk memiliki nilai-nilai yang kita anut. Ada kriterianya, ada harapan yang mau kita dapatkan, ada sikap, ada kebiasaan yang kita keluarkan. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri, orang lain, atau kehidupan ini. Demikian, kalau kita lihat, mindset itu adalah semacam filter di diri kita yang kita bangun untuk bisa kita lakukan untuk menafsirkan apa yang kita lihat dan kita alami. Dari pola pikir itulah kita tahu bagaimana harus menjalankan hidup ini, bagaimana kita menjalankan hidup ini, yang akhirnya kita akan sampai berhasil atau tidak kita ini. Ada orang yang mempunyai pola pikir mengatakan bahwasanya kehidupan itu sangat keras, makanya aku harus berjuang. Atau dia tidak
Atau orang mungkin memiliki juga pola pikir yang lebih positif. Dia menyatakan dia mampu untuk hebat dan mampu bekerja sama dengan aneh. Nah, makanya dengan demikian pola pikir dalam menghadapi perubahan itu perlu kita hadapi. Jadi, bagaimana kita bisa merubah pola pikir kita itu? Apakah pola pikir itu bisa diubah? Nah, tentu bisa ya, Nak ya. Karena istilahnya itu pola pikir itu merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran. Maka pola pikir bisa kita ubah dan dibentuk ulang. Tapi tentu saja ada pikiran-pikiran yang mudah dan ada yang sulit kita rubah. Ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang bisa kita rubah dengan kesadaran kita sendiri, ada yang kita ubah dengan bantuan orang lain, orang ahlinya, psikolog, atau ahli mindset transformasi. Nah, terus gimana kita taunya? Kita ini udah berubah belum ini pola pikir kita? Gimana kita cara bisa melihatnya? Nah, mungkin kita bisa sadari apa yang pertamanya kita tidak suka, ya kita sadar bahwasanya kita yakin keliru kita mengatakan tidak suka. Kita melihat diri, kita melihat tugas-tugas kita dengan yang cara beda sebelumnya. Tentu kalau pola pikir kita berubah, itu tidak akan mengubah situasi dan lingkungan kita, tempat kita hidup ini, melainkan merubah diri kita sendiri dalam memahami situasi tersebut. Artinya apa? Perubahan pola pikir berarti juga berubah dari satu pola kepada pola yang baru. Dari pola pikir negatif, muncul pola pikir yang positif. Dari kita misalnya suka pecundang, nah dari kita statis kita berubah jadi kreatif, ya. Dan biasanya konsumtif kita berubah menjadi produktif. Dari kita menjadi pekerja kita menjadi entrepreneur. Nah, inilah yang kita sebut dengan pola pikir entrepreneur. Tentu seperti dilihat dalam gambar slide Ibu, pola pikir seorang entrepreneur itu menonjol dalam banyak hal. Dalam masalah konsumsi, seorang entrepreneur berkarakter produktif, bukan dia konsumtif. Ya, kalau konsumtif itu beli. Kalau produktif ya kita justru produksi yang menghasilkan. Nah, seorang entrepreneur juga selalu berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan daya guna sumber daya. Dia juga mencari alternatif bila sumber daya itu terbatas. Dengan kata lain, seorang entrepreneur itu cenderung menjadi job creator, bukan sekedar job seeker. Kenapa? Semua karakter tersebut disebabkan oleh cara pola pikir kita yang kreatif, pola pikir kita terhadap cara memandang uang, pola pikir kita yang produktif yang ini. Tentu pola pikir produktif ini bisa ditumbuhkan apabila kita menghargai dan memahami apa yang keterbatasan kita punya. Contoh, kalau orang yang hidup di daerah yang airnya melimpah, ya, orang biasanya boros memakai air. Nggak ada kerannya, siang malam hidup airnya, ya. Nggak ada memperhatikan. Coba dibandingkan dengan orang yang hidup di daerah tandus. Masya Allah. Bagaimana caranya seorang teknopreneur yang dibesarkan di daerah tandus menjadi bisa merubah yang tandus tersebut dapat menghasilkan air. Nah, disinilah orang-orang yang berjiwa entrepreneur atau teknopreneur
baik di tempat air yang melimpah. Di air yang melimpah, sebaiknya air itu basah dikembangkan dan dikomersialisasi. Itu pikiran seorang teknopreneur. Atau juga bagaimana caranya menciptakan pengairan yang dapat mengairi daerah tandus tersebut. Jadi itu cara pikirnya, tidak hanya menyerah, tidak hanya melihat manfaat situ. Kalau satu sisi iya betul, daerah-daerah gunung kita air tuh senang kita ngelihat ya, melimpah siang malam. Nah, sedangkan kalau kita di kota itu air itu seperti air pump ya, kita harus matikan. Kalau kita biarkan aja pasti kita akan bayar mahal gitu. Gimana nih orang yang berpikir supaya air yang melimpah tadi dimanfaatkan? Mungkin banyak hal sekarang orang lakukan ya, digunakan untuk macam-macam manfaat. Nah, begitu juga untuk tempat yang terbatas, bagaimana mengusahakan dia tidak terbatas? Bagaimana usaha menjadikan sesuatu? Nah, itulah cara pikir, pola pikir seorang entrepreneur. Tetapi kadang-kadang dalam usaha, orang mempunyai hambatan persepsi untuk mulai usaha. Merasa, oh terlalu tua lah, atau terlalu muda lah untuk mulai usaha. Atau aku kan nggak bakat, nggak ada keluarga aku dari turunan pengusaha. Atau nggak punya modal. Ini namanya hambatan persepsi kita untuk memulai usaha. Bila kita menganggap diri kita tua untuk mulai usaha, boleh kita lihat contohnya. Kita melihat waralaba ya, franchise KFC yang didirikan oleh Colonel Sanders, yang mana dia memulai bisnis tersebut pada usia 70 tahun. Ya, dan baru bisa memetik hasilnya 10 tahun proses, dan sampai sekarang termasuk di Bengkulu juga banyak franchise KFC tersebut. Atau bila kita menganggap kita tidak berbakat berbisnis atau terlalu muda, kita juga banyak sekarang contoh di zaman kalian ini, atau kalau dilihat ibu zaman lama. Ada kita lihat di luar sana ya, pasti kalian punya contoh-contoh juga. Apakah itu dia sebagai mahasiswa, dia berbakat berbisnis. Dan dia berbisnis sejak dari mahasiswa atau bahkan dari sekolah menengah, begitu ya. Hanya motivasi yang kuatlah yang membuat dia mandiri. Mereka bisa meretas hambatan-hambatan yang merasa, oh terlalu muda kah, oh tidak berbakat kah, oh udah terlalu tua. Gitu juga kalau kita menganggap kita kan nggak punya modal untuk mulai usaha. Tetapi coba kita lihat orang-orang yang terkenal di luar sana. Apakah semua pebisnis itu memulai usahanya dengan modal uang segopok atau modal yang banyak? Ini yang terkenal ya. Kemarin ada juga kelompok Bill Gates, ya, pebisnis Microsoft yang terkenal ya. Itu gimana dia mulai usahanya? Ya, dia tanpa modal, mulai dari garasi rumahnya. Dibilang di sini tanpa modal bukan 0 rupiah ya, tapi artinya modalnya sedikit. Itu juga orang yang mulanya bikin Google, YouTube, Yahoo dan sebagainya. Itu juga dengan modal yang sangat sedikit. Tapi dia punya motivasi yang kuat. Kita ingat juga nih waktu kita kecil dulu, kita bisa umur berapa bulan bisa jalan selangkah, jatuh, bangun, baru jalan. Apakah dilarang sama ibu? Oh, kalau udah nggak usah jalan lagi, kan nggak gitu. Iya, ayo nak, bangun nak, yuk jalan lagi, melangkah lagi, sampai kita bisa berjalan hebat seperti sekarang.
Nah, begitulah kita dalam hal berjalan itu karena motivasi kita. Kita mampu, ya. Kita berpikir negatif tentang risiko jatuhkah dan sebagainya. Nah, begitulah harusnya mental kita sebagai seorang entrepreneur. Kita harus optimis. Kita harus percaya diri dengan pola pikir positif tersebut. Jadi memang harus kita singkirkan pikiran, saya nggak punya, saya nggak bisa, saya nggak hobi, saya uang saya udah banyak kok, nggak perlulah berpikir untuk berbisnis. Itu kita istilahnya itu harus mensingkir cara berpikir negatif ini. Kalau kita lihat ya, menurut Deepak Chopra, setiap harinya manusia itu melakukan self-talk. Ya. Boleh dikatakan sangat banyak sekali, 55.000 sampai. Dan kenyataannya dari hasil penelitiannya, sekitar 77% isi dari monolog kita itu bersifat negatif dan melemahkan diri sendiri. Begitu. Sering seperti itu. Saya kurang sukses, saya sudah terlambat untuk berubah, saya terlalu tua, saya bodoh, saya miskin, macam-macam lah seperti itu. Itu namanya berpikiran negatif. Padahal sebetulnya untuk memulai usaha justru yang kita butuhkan adalah kebalikan dari sifat-sifat seperti ini. Kita harus mempunyai sifat, mempunyai motivasi yang kuat, mempunyai mindset yang produktif, dan mampu melakukan. Tentu di sini kita melihat misalnya dalam hal motivasi. Ya. Kita lihat Ibu sampaikan tadi. Kita waktu jalan atau merangkak. Bagaimana kita merangkak? Jatuh, bangun, berdiri, melangkah selangkah sampai kita maju. Ya, artinya kita dari dalam diri kita juga punya, walaupun kita masih bayi. Satu lagi memang anak kecil nggak tahu dia tak tahu resiko, sehingga dia semangat aja, motivasi aja. Tentu orang tua di sini hanya melihat jangan sampai tempat yang berbahaya. Kalau jatuh ya berdiri lagi. Tentu banyak contoh-contoh yang bisa kalian tambahkan dari contoh-contoh yang telah Ibu berikan ini. Bila terlalu tua berbeda, seorang Colonel Sanders itu usia 70 tahun. Nah, ini bisa seorang Brian si kaki satu dia mulai bisnis karena kepepet dan tidak bisa mencari kerja. Ini mulai usaha dengan PM istilahnya ya. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak bisa kita lakukan. Tadi Ibu katakan untuk itu kita perlu motivasi, punya mindset dan make bagaimana yang rasakan saat kamu jatuh cinta? Pasti punya imajinasi, banyak bla 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 bla. Dan kita memulai bisnis, mulai usaha, bagaimana motivasi kita, hasrat kita jatuh cinta itu juga kita kembangkan sama seperti itu waktu kita berbisnis. Kalau kita lihat antara uang dan waktu, ada
surplus, ada minus. Mana yang akan kita pilih? Minus uang, minus waktu, minus uang surplus waktu, atau dua-duanya surplus? Semuanya tentu pilihan kita, ya. Di sini sebetulnya, tapi Ibu tidak mainkan gamenya ya. Tentu kita masing-masing kita dalam kehidupan kita punya pengeluaran. Tentu kita juga bisa menimbang ini. Apakah pengeluaran kita itu bad cost atau good cost? Kalau mahasiswa, Ibu mau tanya, apakah ada yang sambil bekerja kuliah ini? Mahasiswa? Apakah ada yang bekerja sambil kuliah ini? Rasa Ibu tidak sanggup ya, belum sanggup untuk, apalagi baru masuk ya. Jadi di sini tentu sumber pendanaan kita dari orang tua kita. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kita punya orang tua yang mendukung kita secara finansial juga ya. Kalau diperlukan tinggal apa istilahnya, ini perlu uang ya, tinggal ditransfer. Udah zaman sekarang udah sangat mudah sekali. Tetapi kita juga harus memikirkan, kehidupan kita itu ya. Satu-satunya pendapatan kita dari orang tua kita. Alhamdulillah orang tua kita sehat dan bisa menyekolahkan kita sampai saat ini. Tapi kita juga harus menganalisis bagaimana uang yang diberikan itu, gimana kita mengelolakannya. Apakah ada yang termasuk bad cost atau semuanya good cost yang kita keluarkan. Ini perlu kita pertimbangkan sehingga kita meskipun tidak berbisnis, tetapi bagaimana kita mengatur keuangan kita seperti orang entrepreneur. Ya, nah, banyak kadang-kadang mahasiswa ya mohon maaf misalnya orang tuanya masih kuat, masih sehat, masih bekerja. Nah, dalam perjalanan kita kan tidak tahu. Sehingga kalau kita udah bisa mengelola uang kita dengan mengeluarkan hanya pengeluaran yang baik-baik aja, kita bisa menabung, bisa berhemat. Karena kita tidak bisa tahu ke depannya apa persis sama kehidupan kita dengan ini, walau walam. Ya, tidak bisa kita akan sama seperti itu. Begitu juga di rumah kita, di kamar kos kita, bisa kita nilai apa aset yang kita punya. Apakah itu asetnya juga produktif atau konsumtif? Ya, ini bisa kita lakukan, ini bisa kita nilai sendiri. Ya, mana yang bersifat aset tersebut produktif, mana yang konsumtif. Ya. Dari sinilah kita bisa mengelola keuangan kita, bisa menghargai uang tersebut, meskipun kita bisa mendapatkannya banyak. Ya, dan itu pun juga masih dari orang tua kita. Ya, jadi ini pentingnya. Ibu yakin harapan Ibu kita harus bisa membedakan mana yang konsumtif, mana yang produktif. Ya, kita harapkan tentu aset yang ada kita itu yang bersifat produktif, yang konsumtif meskipun bisa kita beli ya. Bisa kita alihkan dengan dihemat. Ya, kalau tidak perlu nggak usah dibeli, meskipun ya secara finansial kita mampu membelikan. Ini apa tujuannya, tips praktisnya? Ya, kita harus menggunakan apa yang ada di kita sesuai dengan tujuan. Gunakan di sini nanti gimana kita bisa mengatur sedemikian Pak. Pada saatnya kita bisa memikirkan atau mengimajinasikan bahwasanya kita tidak diatur lagi oleh orang lain. Kita diatur oleh diri kita sendiri. Atau kita juga menggunakan salah satu bentuk ya teknik afirmasi harian. Gimana kita memotivasi diri kita sendiri dari dalam, menggugah kesadaran kita. Kita berpikiran positif. Kita mengucapkan saya semakin sukses. Ya, sama pada saat kita bangun pagi. Ya.
Kenapa seperti itu? Ibu tahu sendiri nih anak-anak FK. Mungkin sekarang belum merasakan betul ya. Antara pagi, malam, siang itu kok kayaknya waktunya sangat sempit sekali. Ya, baru selesai mengerjakan tugas, udah subuh. Nah, bagaimana kita tetap termotivasi kuat untuk tetap bangun dengan segar dan meyakinkan diri kita baik-baik aja, dan kita harapan kita bisa semakin sukses ke depannya. Ya, nah, itu kira-kira pengantar pentingnya kita melakukan perubahan mindset di diri kita. Nanti insya Allah Ibu akan tinggalkan buku yang bisa kalian baca juga. Seperti Ibu katakan, sebetulnya kita SKS-nya 2, tetapi bukan 2 SKS itu kuliah ya, 1 kuliah 1 praktikum ya nak ya. Nah, nanti mungkin Ibu set sedemikian rupa kita manfaatkan dulu untuk kuliah, nanti sehingga kita untuk praktikum kita agak longgar ya. SKS-nya cuma 1, tetapi nggak apa-apa, kita selesaikan dulu kuliahnya. Nah, tetapi untuk MIT dan UTS dan US kita ikut aja standar waktu yang telah diberikan. Gitu aja Ibu kira ya. Nah, karena nanti Ibu harapkan tidak hanya Ibu yang menyampaikan. Seperti biasa Ibu setelah UTS nanti justru kalian dari buku yang Ibu berikan, kalian berkelompok mencoba membaca, mencoba menyarikan bikin PPT, coba menyampaikan di depan kawan-kawan. Karena waktu sangat singkat. Artinya apa? Kita MKU ini cuma 2 bulan. Ya, itu belum lagi termasuk praktikumnya. Makanya nanti Ibu sementara dulu Ibu isi dulu dengan kuliah dulu ya, sehingga nanti bisa kita mulai dengan praktikum. Udah skrip? Belum, Bu. Nah, sabar lagi Sudah, di Bu. jalan berarti. Oke, makasih. Nah, kita lanjutkan bab selanjutnya, berpikir kreatif. Tujuannya kita belajar ini mengenalkan kreativitas sebagai modal penting sebagai seorang entrepreneur. Mengenalkan juga hambatan berpikir kreatif, mengenalkan juga cara mengukur potensi kreatif, dan mengenalkan coba masing-masing mahasiswa Ibu beri tugas masing-masing mahasiswa, mungkin ada kertas dan alat tulis di depannya. Udah ada? Ada Bu. Oke, seadanya lah ya. Nah, tugasnya seperti ini. Ini Ibu akan mengajak kalian jalan-jalan. Jalan-jalan ke suatu tempat yang belum pernah kalian datangi. Taruhlah kita akan menuju planet yang lain, tidak di bumi ini. Ya, tentu mahasiswa senang ya, mau diajak piknik nih. Melihat sisi lain dari planet lain.
melihat kebesaran Allah dari sisi yang lain, lihat jagat raya. Tempat planet itu tentu sangat jauh sekali, membutuhkan waktu yang lama kita sampai. Ya, kita akan pergi menggunakan pesawat khusus yang mempunyai kecepatan khusus, ya, pergi ke tempat yang belum pernah kita lihat. Nah, sekarang coba imajinasikan Bu ngajak jalan-jalan, udah sampai di tempat dituju, suatu planet yang baru yang pernah kalian kunjungi. Tolong gambar masing-masing apa yang kalian lihat di planet tersebut. Ibu kasih waktu sekitar 3 menit. Silakan. Masing-masing menggambar ya. Kalau bisa agak jelas nanti bisa Ibu melihatnya. Imajinasikan.
Oke, terima kasih. Siapa yang mau gini, masing-masing kelompok cukup satu wakilnya untuk menyampaikan apa yang digambarkannya. Dari kelompok 1. Atau gini dulu sementara, spontan aja. Siapa yang mau menyampaikan hasil imajinasinya? Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Nah, ayo. Yusma aja ya, Yusma ya. Silakan Yusma. Nah, nih ayo. Apa yang kamu dari hasil jalan-jalan tadi, apa yang kamu imajinasikan? Oke, bentar, Bu. Oke. Yang background dulu. Dijelasin nggak, Bu? Iya, biar kami tahu. Jadi planet yang Yusma datangin tadi tuh serba pink. Warnanya semuanya merah muda. Oke. Terus jadi di sini ada awan, awannya warna pink. Terus ini tuh jalan gitu kan. Ini kendaraannya tuh alat transportasinya tuh bentuknya kayak bulat gitu. Jadi yang bisa terbang. Nah, keren. Terus di sini banyak kodok gitu. Jadi di planet itu tuh hewannya tuh banyak berupa kodok atau kata. Gitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih Yusma. Nanti Ibu komentari. Siapa lagi? Ayo yang lain mau menyampaikan. Mohon maaf kan nggak mungkin semuanya ya Ibu suruh. Tetapi siapa lagi yang lain? Ayo. Julia mau, Bu. Julia dan Syafa. Ayo. Siapa takut? Ayo. Ya, Bu. Jadi ini gambar planet Julia, Bu. Di planet Julia itu ada Duphan pribadi. Jadi setiap hari bisa main wahana. Terus alat transportasinya itu, Bu, zebra sama kodok terbang. Oh, kok lagi Duphannya kodok sekarang nih ya? Kok Ibu nggak mengikuti perfrokan ini? Terus mataharinya warna ungu, Bu, sama kayak logo FX. Oke. Dan saya di sini punya istana, Bu. Istananya dari kaca. Dari kaca, oke. Mungkin tadi Julia, tadi kan sama dengan yang Wisma tadi ada kodok. Boleh nggak Ibu tahu kodoknya seperti apa sih? Oh, kodoknya itu kayak roti begini, Bu. Gambarnya. Bentar ya, Bu. Saya gambar sebentar. Boleh. Sendal tidak itu? Ini, Bu. Nah, gimana? Sebenarnya kodok ya, Bu. Coba deskripsikan kodokmu. Jadi ini kodok, Bu. Tapi ini kepalanya aja, ini ada sayapnya di sini, Bu.
Oke. Terus? Udah itu aja Bu, warnanya hijau Oke. muda. Oke, hijau muda. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain, Afik mau ujuk-ujuk ini juga, Afik, khayalan kita. Afik, silakan Afik. Ibu ini, maaf ya Ibu, panggil aja biar cepet. Nah, makasih Afik. Oke Bu, kalau di mimpi aku Bu nggak terlalu bagus sih gambarnya sih. Terlalu kelihatan nggak Bu? Ya, nggak perlu bagus, tetapi apa Kelihatan nggak? mimpi kamu itu apa? Oh ya, Halan-halan kita. kalau mimpi aku Bu, aku sedang berlari-lari di suatu padang rumput yang waktunya itu malam, penuh dengan bintang-bintang dan burung itu, dan penuh dengan awan di situ. Di situ Iya. aku bisa bebas mengekspresikan diri aku, berlari entah kemana, tidak tahu tujuan, tapi di situ aku bebas Ibu. Kelihatan nggak Bu? Iya. Kelihatan ya Bu. Ini green screen ini. Iya, nggak apa-apa, Afik. Ibu bisa membayangkan imajinasi kamu. Iya. Afik, terima kasih. Siapa lagi yang lain ya? Ibu sebut aja ya yang dia ada. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Nah, ini masukan juga Afik ya. Kalau komunikasi jangan aku, sebaiknya saya ya. Nah, standarnya tuh saya, nggak aku ya. Oke, Baik, Bu. terima kasih. Fajar Kristianta, sama-sama. Fajar, ayo. Ini Ibu dari tadi geleng-geleng juga lihat Fajar ini. Dia udah dari tadi udah sibuk geleng-geleng kepala ini Fajar ini. Ayo, mana dirimu Fajar? Coba lihat dulu wajahmu kayak mana sih Fajar? Nah, oke. Oh, udah langsung Ibu hafal Fajar. Kita udah ketemu. Oke, makasih Fajar. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Semoga selalu damai. Terima kasih. Ya. Oke, ini udah kita lihat. Ada satu lagi nggak yang mau unjuk mimpinya tadi, unjuk imajinasinya? Siapa? Ada? Spontan aja. Yang lain dari yang temannya tadi. Celestine? Maaf Ibu, yang mana tercomot aja ini ya. Izin memperjelaskan ya Bu, izin menjelaskan. Jadi di sini saya ada istana. Jadi saya tuh suka sama princess gitu Bu. Jadi saya berhayal, berimajinasi seorang putri di suatu istana. Kalau di istana itu saya pengennya punya taman bunga gitu Bu. Tapi saya tuh pengen punya sebuah ruangan yang terbuat dari kaca yang bisa lihat ke atas angkasa, saya bisa lihat bintang-bintang gitu Bu. Jadi kalau di taman bunga saya juga kupu-kupu, lebah. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Nah, oke. Nah, dari permainan game yang sederhana tersebut, sebetulnya apa inti yang ingin Ibu sampaikan? Apa yang bisa kamu pelajari dari game tadi? Apa intinya sebetulnya? Singkat, satu kata. Saya menjawab Bu. Boleh, silakan. Mengasah kreativitas Bu. Siapa namanya tadi nih? Ibu nggak kelihatan. Adi Wira Bu. Oke, ya keren, ya bagus sekali, betul. Sebetulnya kita melatih kreativitas. Ya, tadi tempat yang baru harusnya tadi
Ibu ulas sedikit ya. Harusnya yang kita lihat tidak sama yang di dunia nyata yang ada. Bagus, misalnya kodoknya bersayap, iya. Warna pink, kan nggak ada. Iya kan? Apa lagi? Bisa enggak usah Ibu ulas satu-satu. Artinya begini, apa yang kita lihat itu, kalau kita masih melihat sama dengan dunia nyata sekarang ini, itu nilainya justru kecil. Kenapa? Artinya kita tidak ada sesuatu yang baru, padahal tempat itu baru, tidak pernah kita kunjungi. Ya, betul sekali. Inilah yang kreativitas. Dan ini pula lah pentingnya bagi seorang entrepreneur. Modal utama itu adalah kreativitas. Kita menghadapi persaingan. Ya, gimana kita harus beda dengan orang lain? Nah, ini harus kita punya kreativitas. Ini contoh game yang sederhana aja. Tentu, mohon maaf tidak semua kertas anak-anak mahasiswa Ibu bisa lihat, tetapi Ibu bisa garis bawah. Ibu kira pasti kamu punya imajinasi yang keren banget, ya. Tidak pernah pergi ke dunia tersebut. Apa yang kita lihat? Meskipun kita lihat orang, melihat binatang, tetapi kalau kita kreatif, ya tidak sama dong binatang yang tempat baru itu dengan dunia nyata. Kalau cara ngeceknya ya, kalau kita lihat perbandingannya dengan dunia itu banyak kesamaannya, berarti nilai kreativitas kita kecil. Tetapi kalau itu ekstrim, nggak ada seperti itu justru menunjukkan kreativitas kita tinggi. Itu betul, inti permainan ini adalah bagi seorang wirausaha, kreativitas itu adalah modal yang sangat penting. Tanpa kreativitas, ya kita akan terpaku, terbatas. Nah, baru kalau kita ada kreativitas, kita mampu keluar dari kenyataan, melihat, menangkap peluang. Ya, makanya kita harus membuka belenggu-belenggu kita itu. Dan kita bisa survive, bisa mengharungi dunia dan yang akan selalu berubah. Tentu kita harus pintar menghadapi situasi tekanan dan serangan. Nah, makanya penting kreativitas tersebut. Kalau orang atau entrepreneur yang kreatif itu akan meluncurkan produk yang belum pernah ada dibuat di pasaran. Meskipun itu sulit. Yang sekarang lebih banyak orang lakukan ATM, adopsi, tiru, modifikasi. Kalau murni dari itu mungkin ada, tapi pasti ada. Di sinilah pentingnya kreativitas itu. Kita bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memperkenalkan produk atau jasa yang terus-menerus baru. Meskipun kita tidak juga harus bisa selalu menjadi inventor, ya. Tetapi sebagai entrepreneur, kita bisa menjembatani penemu orang yang telah menciptakan dengan pasar. Bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana kita mengemasnya sehingga produk itu menjadi komersil dengan harga yang terjangkau, digemari oleh konsumen dan kompetitif. Tuh. Kalau kita menjadi manusia, ya taruhlah mahasiswa yang kreatif, kita bukan peniru. Kita melakukan, kita yang di depan. Kalau kita yang di depan, kita yang memainkan pasar, kita pemimpin pasar, selalu kita bisa bikin merek, bisa punya brand, ya, yang kuat dan kalau bisa legend. Meskipun tentu orang akan ada yang meniru, tetapi peniru itu tetap tidak yang paling depan. Hanya namanya kreativitas itu sepanjang waktu, ya, sepanjang masa. Udah dapat yang ini ditiru orang, cari lagi yang lain. Ya. Dengan kita menjadi manusia yang kreatif, kita akan memiliki keunggulan sebagai first mover, ya. Kita yang mengubah tersebut. Kita akan bisa menjadi market leader kita, ya. Ya,
akan selalu timbul gagasan-gagasan baru. Belum lagi kalau orang yang kreatif itu mampu menyatukan banyak mozaik yang menjadi suatu kode rahasia yang mengandung arti untuk membuka pintu kesulitan. Hanya kreativitas selalu beranjak dari sebuah ide yang muncul dari pengamatan terhadap keadaan iklim kita. Jadi tidak sederhana aja, tidak harus canggih-canggih juga, ya, tapi muncul dari pengamatan kita di lapangan. Ya. Bagaimana dulu ya, kalau dulu ya masih kamu belum lahir misalnya, ini contohnya kuno, tapi tidak apa-apa sebagai contoh aja. Orang melihat di Indonesia, terutama di hotel-hotel, itu orang nggak akan berani minum air di keran. Beda dengan orang di luar negeri. Di luar negeri itu kalau ada air kan tuh otomatis bisa minum. Makanya pada saat itulah dia timbul ide bagaimana dia bisa memproduksi air yang higienis tanpa mengandung bakteri yang mematikan. Orang itu namanya Tirto Utomo. Dia pensiunan dari Pertamina. Maka dia membuka suatu usaha air yang layak diminum dan dengan kemasan. Nah, itulah awalnya air kemasan di Indonesia. Sekarang kalian tidak asing lagi ya. Banyak produk sekali. Ya. Itu contohnya. Jadi mendapatkan ide. Kenapa seperti itu? Karena pada kasarnya kita air tuh apalah istilahnya, tinggal direbus diminum. Tapi ada segi tidak praktisnya. Ada orang perlu untuk jalan-jalan, malas bawa tumbler, tinggal beli kemasan. Nah itu ide orang dulu tuh. Nah kalau sekarang udah menjadi macam-macam dikemas orang, tidak hanya air minum aja, segala macam produk-produk yang mungkin dikemas itu dibikin orang supaya tahan lama dan supaya mudah praktis dibawa-bawa. Itu mungkin. Nah, tentu di sini selalu ada hambatan dalam kreativitas. Kita adalah ciptaan daripada Allah. Kita perhatikan tidak ada dua manusia itu yang sama persis identik 100%, kembar meskipun. Disinilah dalam bidang ekonomi. Segala keunikan mempunyai nilai ekonomi yang dapat menjadi suatu barang yang spesifik. Kamu jadi calon dokter nantinya. Kenapa tidak? Yang punya jiwa seni, ya, bisa mendesain tempat prakteknya sedemikian rupa. Dari sekarang bermimpilah seperti apa inginnya tempat praktek tersebut. Mungkin yang punya hobi melukis, menaruhlah lukisannya di situ. Ya, tidak hanya dokter biasa-biasa aja, tetapi bisa juga menjadi dokter yang terkenal. Itu yang kita harapkan. Ini juga yang kadang-kadang kita belum menggali potensi diri kita pribadi. Saking kita sibuknya dengan rutinitas kita. Ini yang menjadi hambatan kita juga dalam berkreasi. Sehingga kita menjadi tidak kreatif, terbelenggu dengan diri kita sendiri. Kita mengenal ada beberapa hambatan dalam kreativitas ini. Ada hambatan persepsi, ada hambatan emosi, imajinasi, budaya, ekspresif, intelektual, dan lingkungan. Dari misal ya, apa itu hambatan persepsi misalnya? Biasanya kita punya pola pikir stereotip. Ya. Kita hanya terbelenggu dengan misalnya dengan hanya stereotip tertentu aja. Nah, itu namanya kita hanya kita membatasi masalah secara berlebihan. Atau hambatan emosi. Jelas kita sering melakukan atau tidak sengaja kita takut mengambil risiko. Kita tidak menyukai ketidakpastian. Itu namanya kita punya hambatan emosi, ya.
kita lebih suka hanya nilai orang lain. Kita mudah sekali menganggap remeh suatu masalah. Dan kita dalam mengerjakan tugas terlalu terburu-buru. Itu berarti kita mempunyai hambatan emosi. Klasifikasi hambatan-hambatan ini itu bisa kita kita di diri kita itu seperti apa sih sebetulnya? Atau hambatan kultural. Nah, mungkin dari segi budaya kita ada hambatan-hambatan untuk mengeluarkan gagasan. Apa misalnya hambatan kultural itu? Misalnya kita takut untuk tampil berbeda dari yang lain. Kita takut atau kita tidak mau mengambil atau apa istilahnya tidak mengumpulkan pendapat yang dianggap bakalan kontroversial. Ada, kita kadang-kadang terbelenggu itu. Mungkin kalian bisa merasakan bahwasanya masing-masing kita mempunyai budaya yang berbeda. Kalau kita misalnya kita menyatakan di budaya kita itu tidak layak atau tidak mendewakan sesuatu gitu. Tetapi dalam suatu permainan yang kita anggap kita dewakan itu dijadikan contoh gitu. Tentu orang tidak akan senang karena budayanya itu harus didewakan misalnya. Jadi kita pasti ada hambatan-hambatan seperti itu. Begitu juga hambatan, apalagi misalnya hambatan lingkungan, misalnya ya, hambatan lingkungan ya boleh dikatakan itu lebih luas ya, misalnya dapat kita akan terjadi di lapangan ya, tidak ada kerjasama di antara tim. Kemudian hambatan lingkungan, atasannya yang bersifat otoriter, tidak menghargai pendapat bawahnya, ya, atau dalam bekerja ada hambatan-hambatan ya rutin, entah telepon atau tamu yang banyak. Jadi banyak hambatan-hambatan, macam-macam hambatan itu. Atau hambatan intelektual. Nah, biasanya nih hambatan intelektualnya disebabkan oleh sikap mental yang tidak efisien. Atau kita tuh enggan untuk melakukan pendekatan baru. Apakah kita terlalu mengandalkan logika? Kita enggan untuk menggunakan intuisi kita. Ini juga menjadi suatu hambatan intelektual. Hanya kita mengandalkan logika. Kemudian hanya kita berpikir pengalaman atau cara lama kita saja yang bisa untuk efektif. Ini adalah contoh-contoh cara berpikir kita. Atau ada juga tadi ya ekspresif ya, hambatan berupa hambatan ekspresif. Apa itu? Itu ketidakmampuan kita untuk mengkomunikasikan antara gagasan kita, baik secara lisan maupun secara tulisan.
kalau kita menyampaikan ide tersebut tidak harus selalu secara lisan. Kalau kita misalnya cara berkomunikasi kita kurang baik, kurang lancar, kita dapat mengkomunikasikan gagasan kita dengan ilustrasi gambar, bagan, atau dengan cara bahasa tubuh kita. Gitu kira-kira ya. Ini suatu konsep dari Adam. Ini Bu lewatkan aja. Ini contoh-contoh hambatan tadi ya, contoh-contoh ilustrasinya, hambatan perspektif. Ini yang berpikir kreatif. Tentu kita bisa melihat dengan cara baru, dengan hubungan baru, dengan kombinasi baru. Nah, itu ya namanya kreatif, tidak hanya terbatas dengan cara-cara lama. Kalau kita lihat dengan sudut pandang baru, sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah. Tetapi yang kita ubah adalah bagaimana kita memandang masalah tersebut. Tentu dengan cara yang positif. Kita gagal, tetapi kita anggap itu sebagai sukses yang tertunda. Tidak kita udah gagal, udahlah pasrah aja, enggak seperti itu. Nah, itu cara sudut pandangnya. Kalau dalam orang yang kreatif, ya, pasti dia akan detail untuk menyanyi suatu barang itu. Ya. Mulai dari ukuran, warna, bahagiannya, materialnya apa, kegunaannya apa manfaatnya, pasti detail dia nanya. Tidak hanya gimana caranya untuk bisa kita kreatif tersebut? Banyak caranya. Di sini dicontohkan teknik visualisasi. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Orang kalau dulu taunya tahu itu peta. Sekarang orang bikin tahu bulat. Misal seperti itu ya. Ya. Sekarang madu itu kebayang kita manis. Banyak sekarang madu yang pahit. Ya, artinya dari sumber pakan yang rasanya pahit tetapi berkhasiat obat. Jadi tidak selalu madu itu manis, ya. Nah, misalnya itu hal-hal yang dilakukan orang sekarang untuk mengembangkan khasiat dari suatu produk, ya. Membuat kombinasi baru. Sekarang sering kita lihat, apalagi zaman-zaman kekinian, kamu merasakan betul ini teknik kreatif dilakukan orang. Mungkin di kamu lebih banyak contoh-contoh yang keren, ya. Kombinasi baru, input yang random, ada yang perlu dieliminasi, ada alternatif, ya, bahkan ke kasus-kasus yang ekstrim gitu. Nah, ini seberapa kreatif kita. Tentu di sini sebetulnya kita dapat melakukan uji kreativitas ini dalam suatu permainan. Jadi di sini nanti akan ada scoring, ya, untuk melihat berapa kadar kreativitas kita. Apakah kita terbelenggu dengan kondisi lama atau bisa membuka pemikiran kita. Mungkin nanti di buku kalian bisa lihat suatu tes bentuk personal tes kreativitas dan bisa kalian coba sendiri nanti. Apakah kalian kreatif atau kurang kreatif? Nah, itu dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Misalnya saya lebih banyak suka belajar sendiri daripada kursus. Dijawab setuju, ragu-ragu, tidak ada poinnya. Misalnya kegaduhan kota membuat saya bersemangat. Itu apa skornya kita? Saya tidak pernah sangat bersemangat, atau
saya kagum pada tokoh yang berpengaruh dari suatu film yang sangat kreatif. Nah, itu kita ada kuesionernya sedemikian rupa, dari sekian pertanyaan nanti akan dilihat berapa skor kita. Itu salah satu cara untuk mengukur kreativitas. Tentu juga ada cara lain ya. Sebetulnya tanda kutip ya relatif ya namanya kreativitas itu, tidak mutlak ya gitu, karena dia berubah-ubah terus dari waktu ke waktu. Nah, di sini dilihatkan berapa tips untuk menunjang kreativitas. Tentu banyak tips untuk coba kita memperbaiki kreativitas. Tapi tentu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kemudian menyadari juga bahwa kita sadar bahwa kalau kita berpikir tidak kreatif, itu akan merugikan diri kita sendiri sebetulnya. Dan mungkin kita harapkan dengan kita semakin kreatif, kita akan lebih sejahtera dan bisa lebih lebih damai. Banyak tips sebetulnya untuk meningkatkan kreativitas. Jangan kita batasi diri kita. Jangan hanya kita rutinitas kita. Hanya menjalani rutinitas, tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, itu berarti kita tidak kreatif. Bisa kita mencoba cara baru. Kemarin siapa yang telat tersesat? Siapa namanya kemarin? Maaf. Halo, kemarin yang tidak Ibu izinkan masuk kan tersesat tuh. Siapa kemarin namanya? Ada 2 orang cewek. Masih ada di ruangan ini? Fadilah, Bu. Fadilah sama siapa, Fadilah? Sama Rafa. Nah, ya, Fadilah, Rafa. Ya. Mohon maaf kemarin kenapa tidak Ibu? Kursi juga nggak ada anak di ruangan itu lagi, mau duduk di mana? Atau mungkin ada temennya nudukin kursi 2. Yang nggak ada kursinya. Nah, mohon maaf kamu di luar kemarin. Nah, coba kamu ceritakan apa yang terjadi kemarin, karena kemarin Ibu nggak nanya. Ini ada